Kalau seseorang tidak mau mengalami ujian, apakah kita mau mengalami perubahan yang sempurna, tidak kekurangan satu apapun? Ketika kita mengenal Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, mentau sama kau. My heart thirsts after you, my soul longs to you. I want to be close with you, Lord, dwell in your presence. Jiwaku merindukanmu, Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bisa bersama-sama menaikkan pujian syukur kami, pujian sembah kami. Biarlah semuanya ini menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Dan saatnya kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua seluruh jemaat-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi ini kita bisa bersama-sama beribadah, bersama-sama bisa memuji Tuhan. Dan kita bisa menikmati kasih-Nya. Maka sebaliknya kita juga rindu mengasihi Dia. Tidak semudah orang berbicara, aku mengasihi engkau, aku mengasihi Tuhan, tapi harus dibuktikan semuanya. Siapa yang mengasihi Tuhan? Wah, aku mengasihi Tuhan, aku juga mengasihi Tuhan. Bisa dibuktikan enggak? Semua, apalagi kalau anak muda ngomong aku cinta kamu, I love you, tak love kabeh, ya, dibuktikan enggak? Lah pembuktian ini nanti kita akan pelajari supaya apa? Supaya bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, tema pagi hari ini saya berikan tema kita diubahkan untuk menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan satu apapun. Untuk menuju ke sana nggak mudah sekali lagi. Untuk kita boleh dikatakan mengarah kepada sempurna. Wah, kalau itu om sempurna, enggak, belum. Tapi kita mengarah ke sana. Maka kita belajar supaya kita mengalami perubahan demi perubahan. Dan sekali lagi mengarah kepada yang sempurna, mengarah kepada yang utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Untuk proses menuju ke sana, harus kita mengenal siapa yang akan mengubah kita. Siapa yang akan kita contoh sebagai sosok, sebagai pribadi yang sempurna itu. Kita buka terlebih dahulu dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Di situ
kita akan belajar bagaimana sih mengenal Dia dengan baik. Dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Di sini kita mau lihat dari ayat ini. Ketika kita dikatakan kamu orang Kristen ya. Ketika dikatakan kamu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka banyak dari kita jawabannya dengan mudah dan gampang. Ya, aku tiap hari ke gereja. Tiap minggu. Tiap minggu ke gereja. Setiap saat aku berdoa. Setiap saat aku puasa. Musim puasa sekarang ya. Siapa yang puasa? Setiap hari aku kalau datang ibadah memberikan persembahan. Apakah itu yang dikatakan boleh dikatakan engkau sudah mengenal Tuhanmu dengan sungguh-sungguh? Atau hanya sebagai liturgi? Hanya sebagai apa itu istilahnya? Ya, supaya disebut sebagai orang Kristen. Ayat ini menegaskan, hendaklah marilah kita mengenal. Diulangi lagi ayat ini. Dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ketika dalam pengenalan pada Tuhan, maka dalam hidup ini pasti ada mengalami hal yang namanya ujian, diuji. Pengenalanmu ini diuji. Dites. Supaya kelihatan aslinya. Dan ketika dites ini, ketika diproses, ketika kita mengatakan aku mengenal Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Ketika dites ini memerlukan waktu. Menyangkut pautkan waktu sehingga ketika kita benar-benar setelah keluar dari pengetesan ini, maka engkau boleh katakan engkau keluar sempurna, engkau keluar murni. Dan ujian ini, tes ini, yang diteskan itu imanmu yang tadi kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mengenal Tuhan. Dites iman kita, diuji iman kepercayaanmu. Supaya apa? Supaya nanti dari ujian itu iman kita menjadi timbul suatu ketekunan. Ujian merupakan satu cara yang terbatas untuk mengukur kemampuan seseorang. Kalau kita sekolah, kalau kita mau ngambil SIM, kalau kita mau masuk dalam pekerjaan, diuji. Nah, ujian ini merupakan cara yang terbatas, enggak seluruhnya. Tidak semua dalam hidup ini, kalau kita ngikutin ujian, maka dikatakan ujian ini merupakan cara yang terbatas untuk mengukur kemampuan seseorang. Dan ujian ini juga dipakai sebagai alat evaluasi untuk menilai. Ya, saya ulangi ya. Ujian ini merupakan alat evaluasi untuk menilai seseorang seberapa jauh dia mengerti atau mengenal, yaitu menguji pengetahuan mereka. Sebagai alat evaluasi untuk menilai pengenalan seseorang terhadap subjek yang akan dikenal. Sebagai alat evaluasi untuk menilai pengertian seseorang tentang yang akan dikenal.
Nah, kita baca tadi dalam Hosea, mengenal Tuhan, diuji. Sekali lagi, ujian ini merupakan alat evaluasi, sebagai alat evaluasi untuk menilai pengenalan saudara terhadap Tuhan. Dinilai pengenalan. Dan juga dinilai engkau tahu sampai seberapa jauh kepribadian Tuhan. Engkau juga dinilai sampai seberapa jauh engkau mengerti akan sifat-sifat karakter dari Tuhan, ya, yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Loh, kenapa sih kita mau mengalami perubahan menuju yang sempurna, menuju yang utuh, menuju yang istilahnya tidak kurang suatu apapun, kok mesti melalui ujian? Iya. Kalau enggak, nanti kehidupan seseorang itu gampang-gampangan. Mengaku orang Kristen tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan sifat dan karakter yang dicontoh. Maka ujian ini, Hosea menuliskan 6 ayat 3 tadi. Mengenal Allah. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhanmu. Dan kita mengalami ujian, seperti Raja Daud juga minta malahan sama Tuhan. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23. Daud minta, karena dia rindu, apakah aku ini benar-benar mengenal Tuhanku atau enggak? Maka dia mengatakan, selidikilah aku ya Allah. Disuruh nyelidiki. Dan kenalah hatiku. Waduh, kalau kita berani berdoa seperti doanya Raja Daud, saya nggak berani menghakimi sampai sejauh mana kita mengenal Tuhan. Dikatakan, selidiki aku ya Allah. Kenalilah hatiku, ujilah aku. Hati, pikiran, kenalilah pikiran-pikiranku. Lah, ini banyak orang Kristen juga mengaku sebagai orang yang percaya, pikirannya aja udah mulai semrawut, apalagi hatinya. Padahal kita rindu Tuhan, aku pingin Tuhan menjadi apa ya tadi katakan sempurna ya, menjadi utuh, menjadi tidak kekurangan satu apapun. Nah, ayat yang terakhir, tidak menjadi kekurangan satu apapun, ini yang banyak orang Kristen mengklaim. Wah, aku percaya Tuhan supaya aku tidak kekurangan suatu apapun. Tapi sudah melalui proses ujian belum? Daud mengatakan demikian. Benar diuji kan? Daud diselidiki sampai hatinya, sampai pikirannya. Sekali lagi, apabila seseorang yang mengatakan, aku rindu Tuhan untuk mengalami perubahan yang seperti firman-Mu, masuk dalam ujian, maka engkau akan keluar pakai emas yang murni. Coba sekarang kita buka Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jangan baca ayat 4-nya dulu. Ayat 3 dulu. Bagaimana seseorang bisa tekun? Bagaimana seseorang bisa taat? Taat nanti efeknya engkau mengasihi. Enggak usah disuruh, engkau sudah taat. Engkau sudah mengasihi Tuhanmu. Dikatakan sebab kamu tahu, aku memiliki iman. Saudara juga memiliki iman. Iman pada siapa? Kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Rajaku. Benar enggak iman kita? Sekali lagi, imanmu diuji. Ujian tadi sudah saya terangkan.
sebagai alat untuk evaluasi. Apakah aku mengerti karakter Tuhanku dengan sungguh-sungguh? Apakah aku mengenal Tuhanku dengan sungguh-sungguh? Apakah aku tahu tentang kepribadian Tuhan yang aku sembah? Nah, iman ketika diuji, maka menghasilkan ketekunan. Ketekunan ini menyangkut pautkan waktu. Jadi ketika saudara mengatakan aku mengasihi Tuhan, tinggal tunggu waktu. Aku sayang, aku mengasihi pelayanan, tunggu waktu. Diuji ketekunan setiap pribadi lepas pribadi. Imanmu, perkataanmu, seperti Daud katakan, pikiranku, hatiku, semua diuji supaya menghasilkan ketekunan. Nah, dari ketekunan inilah akan menghasilkan di dalam ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau seseorang tidak mau mengalami ujian, kalau seseorang tidak mau mengalami proses, sehingga dia mengabaikan dalam hal istilahnya ujian ini, maka tidak ada istilah ketekunan. Maka tidak ada istilah ketaatan, tidak ada. Apabila ketekunan, ketaatan tidak ada, maka jangan berharap ada buah-buah seperti yang ayat selanjutnya. Maka ketika seorang aku mau Tuhan, menyangkut pautkan waktu, jenjang waktu yang berbeda. Setiap pribadi lepas pribadi mengalami waktu yang berbeda, mengalami ujian yang berbeda, mengalami evaluasi yang berbeda. Tapi selalu menyangkut pautkan dengan waktu, sebentar atau lama. Yang pasti firman Tuhan juga mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Loh, ini kan kata-katanya Kartini. Oh, Kartini saudara kalau belajar dalam sejarah aslinya, Kartini juga mempelajari filsafat, juga mempelajari kata-kata bahagia dari Alkitab. Maka diambil ayat itu, habis gelap terbitlah terang. Apa ada toh ayat ini Alkitab? Ada, cari ono sendiri ini. Habis gelap terbitlah terang. Dengan kata lain, waktu ini yang ada sangkut pautnya ketika kita diuji, ketekunan tadi. Lah ketika kita masuk dalam proses ini, maka dikatakan di dalam ayat yang 4, maka ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Komanya nanti, saya bahas nanti. Buah yang matang. Buah yang matang ini yang bagaimana? Buah yang matang itu bisa dinikmati oleh orang lain. Buah yang matang bisa juga dinikmati oleh Tuhan. Kehidupan pribadi lepas pribadi akan menunjukkan buah yang matang. Setiap orang yang memiliki buah pasti dihina. Setiap orang yang menghasilkan buah pasti dicerca dan juga pasti dilempari batu. Kok dilempari batu tuh? Ini contoh yang ekstrim. Kalau saudara ngelihat pohon mangga, saya dulu waktu masih SD SMP ku ngikutin kakak-kakak saya, dablek. Ya. Jadi kalau sekolah saya di Bhinneka Bakti di Pergoro sana, kalau sekolah itu jalan kaki, pulangnya itu jalan kaki ngelewatin Indragiri, ya Indragiri. Di situ banyak rumah-rumah, kalau orang ngomong rumah loji, gitu ya, rumah Belanda, itu pasti ada pohon tanaman pohon mangga.
nggak punya pohon mangganya tapi ngaku-ngaku itekku, ya, istilahnya apa ngedipi loh, gitu. Nah, ditungguin saudara. Setiap kali sekolah pulang jalan diteni. Wah, sudah gede. Mulai kenakalan anak-anak mulai keluar. Apa? Ngambil batu dilemparin. Tius supaya jatuh buahnya. Nah, engkau bawa sokroan. Jadi kita sekolah pulang nggak mikirkan pelajaran, pulang nyari kayu. Wah, disokro-sokro. Wah, biar jatuh, bukan pohon saya loh padahal. Itulah peristiwa alami yang terjadi. Ketika ada buah yang kelihatan, maka engkau dilempari batu. Maka engkau akan dicaci maki. Karena orang iri, kok bisa ya orang ini menghasilkan buah, aku nggak bisa. Seringkali saya mengatakan kita seringkali diomongin di belakang. Ya, saudara kalau diomongin di belakang jangan khawatir, berarti saudara udah di depan. Yang ngomongin saudara itu di belakang semua, ketinggalan. Makanya mereka berusaha untuk mengejar engkau, mereka ngomongin, wah kok bisa ini ya, mereka ketinggalan. Sekali lagi untuk menghasilkan buah yang matang. Yang matang ini bisa dinikmati oleh orang lain. Menunjukkan buah matang ini bukan hanya matang-matang biasa, tapi perubahan yang terjadi. Perubahan apa yang terjadi? Katakan yang pertama, engkau dikatakan menjadi sempurna. Dikatakan sempurna, saudara. Dari hari ke hari menjadi nyata dan semakin kalau buah menjadi semakin enak. Bisa sebagai contoh, bukan hanya membanggakan apa yang ada, tapi bisa menjadi contoh dan enak dilihat dan enak dinikmati oleh orang lain. Menjadi sempurna, mengarah kepada pribadi lepas pribadi. Bukan berarti lantas sempurna menjadi malaikat, bukan. Sempurna dalam hal engkau berbicara, sempurna dalam engkau bertindak, menjadi panutan. Nah, ini enggak gampang, saudara. Bapak ibu menjadi panutan untuk anak-anaknya, menjadi panutan pada istrinya, menjadi panutan atau istrinya menjadi panutan pada suaminya. Mereka akan melihat kok bisa mereka, karena ada balik ke atas, ada ketekunan. Ketekunan dari mana? Diuji dari iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhanmu di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau orang Kristen dikatakan, wah ini loh orang Kristen yang sempurna, berarti mereka sudah mengalami ujian. Jadi mereka sudah mengalami tenggang waktu yang dijalani. Mereka sudah mengalami di dalam tekun buah yang matang sempurna. Enggak segampang apa yang kita omongkan. Melalui proses, melalui perubahan yang dimana proses ini makan waktu, bisa lama, bisa pendek. Dan Paulus juga memperingatkan dari firman-Nya, surat-suratnya. Nanti ada beberapa orang, ada beberapa jemaat, ada beberapa orang Kristen yang tidak mencapai dalam hal ini. Padahal kita tahu, nanti kita baca Hosea 6 ayat 3. Ketika kita mengenal Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, ketika engkau mengenal Allahmu dengan sungguh-sungguh, maka perubahan terjadi. Yang kedua dikatakan mateng. Mateng itu berarti satu dikatakan sempurna, yang kedua dikatakan utuh.
Utuh dalam hal ini tidak hanya sebagian, tapi utuh. Ngerti utuh ya? Apa bahasa Indonesia ini utuh ya? Sak kabehe ngono ku lho. Niku bahasa Jerman nih katanya. Utuh semuanya. Kalau saudara melihat buah, saya terkadang melihat buah mangga paling gampang ya. Buah mangga ini mateng enggak? Dikatakan mateng, Pak. Kalau saudara beli buah mangga. Kadang saya tertipu. Yang dioncek ini, wow, menggiurkan, merah, manis. Saudara kalau beli kan kasih contoh toh. Yang merah, yang manis itu toh. Kuning manis itu. Dibuka manis. Lah ini sih aku beli 1 kilo. Dipeleno, milih-milih. Kita tanya, mateng enggak? Mateng, Pak, masuk mentah dijual. Mateng, oke. Mateng sempurna enggak? Wah, sempurna ya mateng. Matengnya utuh enggak? Ketika sampai di rumah, saya buka. Wah, bawahnya saya kecut. Beneran. Berapa banyak orang yang percaya, berapa banyak orang menyebut dirinya Kristen menghasilkan buah, iya, tapi buahnya kecut, matangnya enggak seluruhnya, enggak utuh. Tadi Daud mengatakan, ujian aku pikiranku, ini ujian Tuhan, hatiku ujian, semua diuji dia, utuh. Nah, kita mengalami proses demikian. Sekali lagi membutuhkan waktu, ada yang waktu panjang, ada waktu yang pendek. Utuh itu artinya penuh. Tidak hanya pada situasi enak saja, atau dalam situasi yang aman-aman, dalam zona nyaman. Tapi dalam segala hal, buah yang matang seutuhnya itu dalam segala segi. Dalam segala sudut. Sehingga bisa dicicipi benar-benar matang seutuhnya. Dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita. Ini yang Tuhan rindukan, perubahan yang terjadi kepada setiap jemaat Tuhan. Yesus bisa mengubahkan dengan mudahnya. Tapi apakah kita mau diuji untuk mengalami perubahan itu? Kalau kita mau masuk dalam ujian bersama dengan Tuhan, sekali lagi kok ujian bersama dengan Tuhan, menyangkutkan iman. Benar kan tadi kita baca? Iman diuji. Untuk menunjukkan ketekunanmu yang menghasilkan buah yang matang, sempurna dan utuh. Ada orang yang wah manis, perkataannya manis di depan, di belakang wah kurang cocok. Udah sekolah, misalkan sekolah apa? Sekolah teologi misalkan. Atau sudah mempelajari dalam PA atau ikut dalam pelayanan misalkan. Apakah utuh? Apakah engkau menghasilkan buah yang utuh? Di gereja sebagai majelis, di luar juga sebagai majelis manusia jelmaan iblis. Waduh, beda jauh. Nah ini yang Tuhan ingin rindukan. Daud juga merindukan Tuhan. Aku ingin merindukan perubahan yang terjadi supaya aku menghasilkan buah yang sempurna, utuh dalam segala tindakan. Berapa banyak setiap pribadi masih ada yang menyakiti pribadi yang lain. Berapa banyak dari orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen sekalipun, matangnya belum utuh. Kesenggol sedikit, dilempari batu sedikit, wah, keluar-keluar.
Apakah ini buahmu? Apakah ini yang kau hasilkan dari imanmu? Apakah ini merupakan ketekunan dari seseorang mengaku dirinya, aku mengasihi Tuhan, aku mengenal Tuhan? Sekali lagi firman Tuhan mengajak kepada kita semua, ayo bertumbuh, berbuah, buah yang sempurna, buah yang utuh. Karena itu yang dirindukan, perubahan yang terjadi, apalagi pada zaman sekarang. Zaman sekarang ini kasih sudah mulai luntur. Ya, kalau saudara baca firman Tuhan, pada zaman akhir, kasih seseorang akan hilang, kasih seseorang akan luntur, kasih seseorang tidak ada lagi. Tadi pagi renungan di Simong Gunung, ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman, mengatakan kasih itu penting. Iya. Kalau tanpa kasih percuma. Maka buahmu hanya buah-buahan. Seperti buah-buahannya. Buah palsu. Buahnya enggak utuh. Dan yang ketiga dikatakan, menghasilkan buah yang matang. Buah yang matang itu yang bagaimana sih selanjutnya? Engkau sudah sempurna, engkau sudah utuh, dan katakan juga tidak kekurangan suatu apapun. Dalam hal ini bisa diarahkan untuk dalam hal berkat, dalam hal sesuatu yang utuh, tak kurangan satu apapun, bisa dikatakan engkau berlebih, engkau melimpah di dalam kasih, tak kurang suatu apapun, artinya engkau melimpah mengampuni dan sebagainya. Kalau saudara ingin bahas tentang kasih, saudara baca. Kasih itu adalah banyak toh, sabar, tidak iri, tidak dengki dan sebagainya kasih. Nah, ini tidak kurang suatu apapun. Nah, untuk masuk dalam perubahan ini sekali lagi nggak semudah kita ngomong. Tidak semudah kita, wah aku pokoknya mengasihi Tuhan, pasti aku tidak kekurangan suatu apapun. Kalau berbicara tentang berkat, Tuhan sudah menyediakan. Tapi lebih dari itu, yang ada dalam hidup kita ini, benar enggak? Mencerminkan buah yang matang yang tidak kurang satu apapun, yang berlimpah-limpah. Maka ada orang bertanya, Om, kalau masih kurang gimana, Om? Kalau buah ini yang matang tapi kurang sesuatu, maka Yakobus 1 di dalam ayat yang ke-6 menegaskan. Coba tampilkan ayat ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Sekali lagi. Ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Berbicara tentang hikmat ini apa? Hikmat ini adalah pengenalan akan Tuhan. Dasar dari segala hikmat adalah engkau mencintai Tuhan. Di dalam Mazmur, dalam Amsal ditulis. Awal mula dari hikmat, dasar dari hikmat. Dan apabila ada orang yang kekurangan tentang pengenalan ini, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Yang memberikan pada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi perubahan demi perubahan, seseorang yang mau mengalami, mau diproses untuk mengarah pada perubahan yang matang. Apabila ada yang kurang, maka ayat ke-6.
Dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Sekali lagi selalu menyangkut pautkan iman. Jadi kalau ada orang yang melakukan segala kegiatan, segala aktivitas, wah dia merasa sudah bisa dan sebagainya hebat. Tapi kalau masuk dalam ujian nanti akan kelihatan. Maka dikatakan iman. Kalau orang bisa mampu melakukan segala sesuatu dengan kesombongan, berarti mereka belum buah yang matang. Hanya karena kesombongan dirinya. Tapi katakan bagi mereka yang kurang meminta dalam imanmu. Karena iman yang ada dalam setiap pribadi lepas pribadi, itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu yang menghasilkan buah yang matang. Apabila engkau memiliki buah yang matang, wah, menghadapi masalah apapun juga nggak khawatir. Menghadapi persoalan yang begitu rumit, diperhadapkan si A dengan masalah yang sama rumit, dan si B yang memiliki Tuhan dalam hidupnya, dia perhadapkan dengan masalah yang sama rumit, maka penyelesaiannya beda. Di dalam Tuhan selalu ada jalan terbuka. Amin. Lah, imanmu diuji. Minta sama dia. Sehingga engkau mengalami proses, sehingga engkau mengalami hal sesuatu yang matang. Tidak kekurangan satu apapun. Memiliki cara hidup yang baik. Nah, sekali lagi, kita semua orang Kristen khususnya pada akhir zaman ini akan disoroti, diawasi segala tingkah laku kita. Kalau tingkah laku kita orang Kristen kurang berkenan, menjadi batu sandungan. Sekali lagi mereka membutuhkan kasih. Orang di luar sana membutuhkan buah yang matang dari saudara. Mereka membutuhkan kasih sayang. Orang Kristen selalu dibenci karena mereka kekurangan. Mereka selalu menyalahkan, membuat cerita bahwa orang Kristen penyebabnya, karena mereka tidak tahu. Ketika kita mengalami aku bersyukur, aku mau mengalami perubahan dalam hal ini. Lah sekali lagi, kalau yang kurang gimana? Minta dari atas. Minta daripada Allah Bapa. Kalau nggak mau minta, saudara, merasa dirinya sudah cukup, merasa dirinya sudah berhikmat, sekali lagi maka perbuatannya ini kelihatan, diuji. Maka Yakobus 3 menekankan hikmat yang dari atas. Ketika kita minta daripada dia, Yakobus 3 ayat yang ke-13 coba. Dan selanjutnya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ditantang. Siapa di antara kamu? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14 merupakan satu kita mengoreksi. Apakah kita mau mengalami perubahan yang sempurna, utuh, dan tak kurang suatu apapun? Apabila masih kekurangan, minta pada Allah dalam imanmu. Ayat yang ke-14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari teguran ini ketika saya membaca, kok keras ya? Benar. Karena setiap orang yang ingin mengenal Allah dengan sesungguhnya,
yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, yang mengaku dirinya aku sebagai anak-anak Tuhan, tapi apabila tidak mau mengalami proses ujian, maka engkau menghasilkan buah dari dunia. Maka engkau menghasilkan buah-buah dari hawa nafsu manusia. Atau lebih ngeri lagi, engkau buah-buah dari setan. Waduh, waktu baca Tuhan, ajari aku seperti Daud Tuhan. Selidiki aku, pikiranku, hatiku, supaya aku mengalami perubahan menjadi matang. Dalam hal ini matang tidak terbatas hanya untuk mereka yang sudah dewasa dalam usia umur. Anak muda pun juga boleh dikatakan matang apabila mereka dengan imannya mengatakan pujian aku Tuhan, dan mau masuk dalam iman pengujian sehingga kau menghasilkan ketekunan. Apabila semuanya ini terjadi, Raja Daud mengatakan, aku menghadapi musuh sekalipun, aku nggak takut. Aku berhadapan dalam lembah kelam sekalipun, aku nggak takut. Aku berjalan di dalam kekelaman sekalipun, aku tidak takut. Karena apa? Dia yang menyertai. Lu kalau orang punya buah yang benar-benar orang menghasilkan buah. Kalau saudara perhatikan orang-orang yang punya pohon mangga, kalau perhatikan yang punya pohon mangga, ya pengen menikmati buahnya sungguh-sungguh, dibrongkosi, nggak dibrongkosi ya? Apa dibrongkosi? Ditutupi gitu ya. Dieman-eman, karena bisa dinikmati nantinya. Tapi sekali lagi buah itu nantinya pasti akan dilempari batu untuk diuji. Tapi ketika engkau melewati semuanya, engkau cemerlang bagaikan intan yang sudah dipoles, diproses. Saudara pernah memperhatikan pemrosesan intan? Intan itu adalah batu berharga. Bukan batu kerikil, batu intan. Intan ini didapatnya bukan hanya di dasar permukaan, cetek-cetek, enggak. Intan ini didapatkannya bukan karena dengan mudah dan gampangnya orang memperoleh intan di dasar, enggak. Tapi intan harus digali di kedalaman tertentu, proses yang dalam. Saudara dikatakan kau cemerlang bagaikan intan, juga diproses, tergantung kedalaman engkau mengalami proses. Ketika sudah ketemu, maka intan dibawa ke permukaan. Untuk apa? Diproses. Pemrosesan intan tidak semudah yang kita bayangkan. Pokoknya aku jadi intan, wah keluar, aku pasti cemerlang. Belum. Dipoles. Waktu saya memperhatikan cara pemolesan intan, pemrosesannya. Batu misalnya kecil ya, diproses andai kata ini. Masih belum berbentuk seperti yang segi prisma gitu ya. Masih kotak, prongkolan gitu ya, kecil. Kalau orang tidak mengerti, apa sih ini? Maka dibuang. Tapi apabila orang yang mengerti, maka dihargai. Dan nanti setelah mengalami proses, harganya mahal sekali. 1 karat berapa intan? Ya? Siapa yang tahu? Saya, yang pasti saya nggak tahu. Soalnya nggak duit intan. Mahal. Kalau saudara beli cincin ada intannya paling 0,5 karat. 1/4 karat. Yang 1 karat. Kapan om duwe om?
Ya aku gak duwe. Karena prosesnya mahal. Setelah diangkat dalam permukaan, dipertunjukkan ini loh intan yang mahal nantinya. Dipoles. Dan dipolesnya ini tergantung berapa kikirannya. Kalau nek dipoles jadi 4 sisi aja, trek, ya bukan intan, namanya itu persegi 4. Makanya intan dipoles berapa sisi. Semakin banyak polesan, semakin mahal intan itu. Saudara mau dipoles enggak? Piro kali? Wah Tuhan, aku sengsara terus diproses terus. Tuhan, kapan aku tadi mengkilap lawang diproses kali wis njerwet gitu. Diproses terus. Kalau saudara perhatikan intan, ada gambarnya intan toh yang segitiga prisma ini. Itu saudara coba hitungan berapa sisi, saudara. Iso ngitung. Dari jumlah sisinya inilah menentukan nilai dari intan tersebut. Yakobus menuliskan, imanmu akan diubahkan menjadi sempurna. Imanmu akan menghasilkan yang utuh, yang tidak kekurangan satu apapun. Dengan kata lain, engkau berlimpah dalam segala hal, segala segi. Maka ketika engkau mengalami semuanya ini, engkau keluar sebagai pemenang. Daud, sekali lagi saya senang memberikan contoh dari Raja Daud. Proses yang dialami enggak gampang. Proses yang dialami juga tidak cepat. Tergantung ujian apa yang kau alami. Setiap pribadi lepas pribadi mengalami ujian yang berbeda. Di sini ada yang guru. Oh, Ibu Mungki ya, guru ya. Coba saya tanya Ibu Mungki, kalau anak-anak ujian, sekarang ujiannya SMA online atau offline? Online. Seandainya sudah masuk semua ini ujian ya. Kira-kira SMA ya, Mbak Mungki? SMA itu ujiannya satu mata pelajaran membutuhkan waktu berapa? 2 jam. Satu ujian 2 jam. Kalau SD, siapa guru SD? Siapa yang guru SD? Kau no? Mbak Sri. Kalau anak-anak SD loh, kelas 1, ana ujiane ra? Satu ujian piro jam Mbak Sri? Menit. Loh kok cepat? Soalnya si cilik ya. Enggak mungkin mengalami ujian yang berat, benar. Saudara boleh dikatakan anak-anak atau dewasa. Semakin engkau menuju kepada yang ke atas menjadi yang sempurna, ujianmu semakin lama. Waduh, gak enak. Ujianku lama. Loh, pengen sempurna enggak? Yusuf sebelum jadi raja muda, berapa tahun diuji? Siapa yang tahu? Berapa tahun mengalami ujian? Pak Freddy mungkin bisa bantu? Siapa yang bisa? Pak Mesias? 13 tahun. Musa mengalami proses berapa tahun? Wes nanti belajar roh. Saya ngambil contoh Yusuf. Saya mengambil contoh Raja Daud. Wah, aku pengen jadi raja muda. Ya apa-apa, mengalami proses, mau enggak? Wah, ya enggak apa-apa lah proses Om. Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun, Rek. Cek suwi ya, wis kadung buyuten. Daud mengalami proses berapa tahun? Sebelum dia benar-benar menjadi raja atas Israel. Lama. Anak SMA mengalami proses ujian satu mata pelajaran 2 jam. Kalau semua mata pelajaran, berapa mata pelajaran? Bu Mungki? Enggak semua jumlah mata pelajaran SMA.
15. Ngomong aja 10 ya. 10 jam. 10 jam. 10 mata pelajaran. Sekarang kita melihat diri kita sendiri. Aku sering misu-misu ya. Tak kasih 2 jam. Suruh apa? Bersyukur. Bisa? 2 jam bersyukur. Itu baru 1 mata pelajaran. Ketika engkau timbul amarahmu, kasih 2 jam lagi aja. Prosesan 2 jam. Tanpa marah-marah. Itu cukup gampang. Padahal sekolah kehidupan itu adalah selagi kita masih menghirup udara. Itu sekolah kehidupan. Diproses. Tapi ketika semuanya bisa terlewati, maka engkau memperoleh gelar engkau buah yang matang. Ini yang perubahan yang ingin Tuhan supaya kita mengalami dan kita menjadi hal seperti yang Yakobus tuliskan. Sekali lagi saya ulang dari awal sebagai satu ringkasan. Engkau mengenal Tuhanmu, engkau mengenal Allahmu, maka di dalam Hosea, kenalilah sungguh-sungguh Tuhan Allahmu. Ketika engkau mengenal Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, maka engkau memiliki iman toh. Ketika engkau sebelum mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mengenal Allahku dengan sungguh-sungguh, maka iman yang sudah ada diuji. Sehingga imanmu ketika engkau mengalami proses, dan nantinya engkau bisa mengenal engkaulah Tuhanku, engkaulah Rajaku. Proses inilah memerlukan waktu sehingga ketekunan terjadi. Ketika ketekunan terjadi dari imanmu yang ada, maka menghasilkan buah yang matang. Dari buah yang matang inilah, maka engkau akan kelihatan sempurna, kelihatan utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Firman Tuhan berikan satu jawaban. Apapun yang terjadi dalam hal masalah yang terjadi dalam dunia ini, apabila kita mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pasti ada jalan yang terbaik dari Tuhan. Pasti ada jalan yang terbuka buat umatnya. Apabila semua orang menutup pintu, Tuhan sanggup membukakan jendela. Apabila pintu tertutup, jendela tertutup, saudara ingat orang yang lumpuh dari atas dibukakan. Sekali lagi Daud mengalami semuanya. Ketika dia mengatakan ujilah aku. Setiap kali ayat ini selalu saya dengungkan terus ketika Daud mengalami permasalahan. Seolah-olah jalan buntu sekalipun. Dia melihat sekeliling, adanya gunung-gunung, adanya bukit-bukit yang mengelilingi. Pencobaan-pencobaan yang selalu merudung dalam hidupnya. Dia berseru, kenapa hal ini terjadi dalam hidupku? Tapi ketika dia menyadari seolah-olah tidak ada yang sanggup menolong. Buntu jalannya, buntu pintu jendela tertutup semua. Tapi ketika Daud tahu, maka dia lihat ke atas. Kupandang ke atas. Masih ada jalan terbuka. Saudara dan saya sama. Apabila kita merindukan berkat-Mu mengalir, engkau merindukan damai sejahtera-Mu, tidak dari dunia, tapi dari Dia yang di atas. Maka hikmat yang dari atas dikatakan adalah murni. Hikmat yang dari atas adalah sempurna adanya. Apabila kita
kekurangan Tuhan, tambahi. Aku mau masuk dalam proses mengalami perubahan yang sempurna, utuh, dan tak kurang satu apapun. Tambahi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami semua jemaat-Mu rindu untuk mengalami perubahan, untuk menjadi sempurna, untuk menjadi utuh, untuk menjadi tidak kekurangan satu apapun. Biarlah melalui iman percaya kami, di mana Engkau juga tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau yang selalu menyertai dalam setiap langkah kami. Sehingga kami menaruh harapan di dalam Engkau, dan ketika kami berjalan bersama-Mu, maka proses yang terjadi mengubahkan setiap kami dan menghasilkan buah yang matang. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini bukan hanya didengar saja, tapi biarlah firman ini menjadi satu rema dalam kehidupan kami. Mau melakukan dan mau mengerjakan, mengalami proses yang Tuhan sediakan, sehingga kami menjadi jemaat-Mu yang dewasa dalam rohani. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan kekuatan, mengingatkan pada setiap kami, untuk kami terus di dalam Engkau dan berjalan bersama-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami hanya berharap padamu. Kami hanya memohon belas kasihan. Dan biarlah tangan-Mu terulur menjamah setiap jemaat-Mu yang hadir. Sehingga kami pulang menerima berkat yang daripada Engkau. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai, selalu menjagai, melindungi, bahkan memberkati Engkau, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita semua menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place.